Oh gitu. Ya menurut Kristen, menurut Bible kan, menurut Biblos. Gimana? Kan Biblos kitabnya Kristen, dia belah bisa-bisa Iya. kan? Iya. Tuh ada tamu tuh. Mana api ya? Halo Pak. Ya bang, abang dari mana ini bang? Maaf salah pencet Pak. Anak-anak nih main HP. Abang dari mana ini? Islam Muslim Pak. Muslim. Alhamdulillah. Siap bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kemana ini teman-teman Kristen nih? Ini untuk dikasih tahu ya teman-teman Kristen ya, Kang Chan ini orangnya baik. Kalau teman-teman Kristen bawa dalil, saya tuh nggak pernah bantah. Saya tuh pasti terima dalilnya. Insya Allah. Saya tuh kalau saya itu orang yang mempertimbangkan perasaan orang yang sudah mencari-cari dalil gitu. Saya orangnya inilah tidak akan bantah lah. Jadi kalau kita diskusi Anda bawa dalil, saya terima dalilnya. Kita diskusi di situ, starting pointnya di situ tuh. Ya santai aja. Yuk naik lagi yuk teman Kristen, kita diskusi yuk. Ada Arif dibantu. Saya nih orang awam. Kita pakai ngalar aja ya, nggak usah pakai ayat Biblos yang nggak paham, nggak apal, mereka nggak tahu kan? Pakai ngalar aja lah ya. Kita deh cantik benar enggak? Tiba kayak. Silakan, ini ada Yohanes nih, Yohanes 13 Tuhan yang menyuci kaki penciptaannya, silakan. John? Halo. Ya, John. Siap, John. Halo, John. John dari mana ini, John? Kristen? Kristen. Protestan atau Katolik? JB, Bang. Oke, siap. Apa yang mau sampaikan, John? Yang dibahas apa, Bang? Ketuhanan, John. Ketuhanan Kristen dan ketuhanan Islam. Insyaallah. Anda ingin ditanya dulu ataukah Anda ingin bertanya, John? Saya mau tanya dulu. Boleh, Bang. Silakan, John. Itu kitab suci Al-Quran ada dari yang Syiah dan ada yang versi Sunni. Apa beda itu, Bang? Oke. Al-Quran itu dari awal mula dia turun hingga Quran yang di depan kita baca, kita hafal, itu secara jumlah kata itu sama, kata itu sama, tidak ada yang beda. Dan tidak pernah Al-Quran dikenal ada versi-versi. Anda tidak akan pernah menemukan versi-versi di dunia ini Quran versi A, versi B, tidak ada. Sunni dan Syiah itu dia adalah sebuah golongan. Sunni yang dia selalu mengikuti sunnah Nabi, artinya perkataan, perbuatan, ketetapan Nabi karena Allah memberikan legitimasi kepada beliau. Syiah orang yang mengikuti seseorang, bukan sunnah gitu, Bang. Dan tidak ada Al-Quran Syiah gitu. Ada klaimnya dari Syiah yang sesat yang tidak pernah ada terbukti bahwa dia ada 17.000 ayat, tetapi itu tidak pernah ada dan itu hanya klaim. Tetapi bahkan di Iran sekarang masih menggunakan Quran yang sama sekarang. Jadi tidak seperti Biblos misalnya, Bang. Biblos itu seiring waktu, contoh saya katakan King James Version, versi itu New King James Version, versi. Contoh, Bang, 1 Yohanes 5 nomor 7 yang menjadikan dalil Tritunggal. Bang Protestan kan? Dia dalil Tritunggal. Itu tidak pernah ada, Bang. Itu baru ada abad kemarin, abad 16. Di naskah-naskah awal kagak pernah ada itu. Yohanes pasal 8 nomor 1 sampai 11 kagak pernah ada. Anda masukkan, Anda ambil. Anda masukkan, Anda ambil. Anda ganti, Anda ambil. Anda ganti, Anda hapus. Begitu, Bang. Itu yang dikatakan oleh Quran. Bahwa orang-orang itu dia mengubah kitab dengan sekehendak dirinya, lalu mengatakan ini firman Tuhan, padahal ini bukan firman Tuhan. Quran tidak ada versi, Biblos tidak ada versi. Jadi firman Tuhan yang benar adalah Quran. Begitu, Bang. Apalagi? Itu ada perbedaannya, Pak Ustadz. Yang di kitab suci Al-Qurannya versi Sunni
bacaan Bismillah itunya dihitung bang dari ayatnya itu. Tidak ada. Bukan di syianya nggak dihitung. Tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim, contoh dalam Al-Fatihah dia tetap ada. Bismillahirrahmanirrahim ada, teksnya ada di situ. Yang membedakan adalah apa ketika dalam sholat dia diucapkan, dijaharkan, dikeraskan atau tidak, atau bahkan diucapkan atau tidak. Yang kedua dalam penomoran ayat, apakah nanti ada yang menomori ayatnya itu mulai dari Bismillah atau dari Alhamdulillah. Tetapi Bismillah tetap ada di situ. Sab'ul Masani, 7 ayat yang berulang-ulang. Tidak ada. Tidak dari dulu, dari zaman Nabi sampai sekarang, Al-Fatihah itu yang awal dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Alhamdulillahirabbil alamin, dan diakhiri oleh surat An-Nas. Qul huwallahu ahad, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dah, sampai situ semuanya sama itu, enggak ada yang beda. Kristen dia di dalam Ortodoks ada 80 berapa sadari? 80 sekian biblos. Lalu masuk ke Katolik menjadi rubah lagi tuh, menjadi 73. Datang ke Protestan rubah lagi jadi 66. Nah sekarang sudah 66, Kristen yang sudah mengikuti apologet ternyata tahu bahwa surat-surat Paulus itu bukan firman Tuhan. Nah, 66 dikurangi berapa tuh? Dikurangi 66 kali 13 dulu. 13 surat Paulus katakanlah plus Ibrani lah. Bukan firman Tuhan juga. Ternyata Kristen yang mengikuti apologet tahu bahwa Matius itu bukan kitab Matius. Salah itu. Matius 6 nomor 6. Matius bukanlah penulis Matius. Lukas mengatakan bukan firman Tuhan. Gugur lagi. 13,2 15 gugur. Ternyata dari kitab Kejadian sampai Maleakhi diketahui, oh itu bukan Kristen ternyata. Oh itu kitabnya orang Yahudi. Tanah cuma dicuri oleh Kristen. Tahu, gugur lagi tuh. Nah, tinggal berapa orang Kristen? Nah, di jumlah jamleh Yohanes bukan, Lukas bukan, Markus bukan, surat Paulus bukan. Jadi yang lainnya sisa tinggal kitab Yahudi. Jadi jumlah kitab orang Kristen berapa? 0. Gitu bang. John. Silakan Bang John, dibuka mute-nya Bang John. Mikrofonnya dibuka, ya. Iya. Kok berisik Bang John? Iya. Ya, silakan dijawab. Bang John mau bertanya terus atau berkenan untuk ditanya? Bertanya terus boleh bang? Boleh. Tanya terus lah. Iya, kita nih kan Indonesia mau jadi negara apa itu, emas apa 2045. Apa enggak kita ini aja bikin agama sendiri daripada kita impor terus. Agama sendiri kita bikin gitu. Tuhan sendiri. Betul, bagus itu pertanyaan bagus. Seharusnya kita membuat agama sendiri. Agama kita adalah Islam. Karena Islam dihadirkan oleh Allah, Tuhannya semesta alam, Tuhannya Maluku, Tuhannya Manado, Tuhannya Sulawesi, Tuhannya Kalimantan, Tuhannya Jawa, Tuhannya Sumatera. Itu Allah. Kata Allah, Allahu Rabbul Alamin. Allah itu Tuhannya Papua, Tuhannya NTT. Allah itu Rabbul Alamin. Maka agama kita harusnya agama Islam. Begitu. Berbeda dengan Kristen. Kristen itu diimpor. Bahkan impornya itu dipalsukan. Tahu kan kalau orang impor terus kayak apa ya? Dia supaya lepas biaya cukai dan lain-lain terus impor penyelundupan gitu. Nah, dia diselundupkan. Dia pakai casing agama langit tapi ternyata dalamannya pagan, Kristen. Nah, Kristen agama impor, ajaran impor sebetulnya bukan agama, dia ajaran impor, ormas impor. Sudah itu di cover juga Kisah Para Rasul 11. Kristen itu dia dimulai dari Antioquia, tetapi dalamannya sudah dimulai dari Antioquia, bukan dari langit. Nah, tapi dalamannya pun dia dalamannya pagan, import itu. Nah, bukan agama kita itu Kristen. Agama Kristen itu Islam. Di sini tuh Islam bang, di dunia ini. Tapi Kristen itu sebentar dulu, santai silakan. Bahwa ajaran pagan lah yang meyakini Tuhan menjadi manusia. Betul abang, setuju. Kalau kita ingin maju, kita harus menggunakan agama sendiri yaitu Islam, bukan agama import atau ajaran import atau ajaran yang diselundupkan dari kejahatan yaitu kajian pagan yang di covering oleh Kristen. Begitu bang. Setuju? Setuju Bang John. Setuju. Kalau Islam itu bukan agama impor, bukan. Bermasalahnya ka illa rahmatan lil alamin. Iya, jadi seluruh alam, termasuk Indonesia, termasuk Inggris, termasuk Amerika, semuanya seluruh alam. Iya. Betul. Makanya Indonesia kalau tidak ada Kristen jaya insya Allah.
Kok Tuhan impor kayak gini nih? Mau? Silakan Bang John, lanjut Bang John. Nanya aja. Kalau nggak mau tanya, nanya aja. Udah bang, udah. Udah. Sekarang saya tanya ya. Yesus orang mana? Nazaret bang. Nazaret. Kalau Yesus dijadikan Tuhan, Tuhannya import atau ekspor? Tawa dia. Gimana tuh John? John, ngomong John. Itu asli tuh bang. Impor. John, coba Tuhan diimpor. Masa asli kayak gini John? Tuhan kok John? Gimana tuh John? Mikir John, ayo mikir John. Mungkin nggak Tuhan seperti ini? Kita berdiskusi itu bukan main-main. Kita diskusi walaupun santai tapi mau diseriuskan. Ini menyangkut keselamatan kan? Ajaran yang akan diajarkan kepada anak cucu, betul kan John? Cucu kita kan? Betul. Bagaimana mungkin kita mengajarkan anak cucu kita sesuatu yang tidak benar, betul jangan? Menurut John. Ini diimpor juga nih John. Mungkin nggak manusia kita tuhankan? Katakan manusia itu manusia yang super lah, Superman lah, paling super aja, paling super sedunia. Gagal salah paham itu Pak Ustadz. Bagus. Berarti kalau ada ajaran yang mengatakan Yesus itu Tuhan, padahal dia manusia. 1 Timotius pasal 2 nomor 5, 2 Yohanes 1 nomor 7, Yesus itu manusia. Kira-kira ajaran itu ajaran yang gagal paham atau tidak gagal paham? Inilah makanya banyak mu'alaf, John. Inilah makanya banyak mu'alaf. Banyak mu'alaf di Eropa, di dunia. Bukannya di Indonesia udah nggak kehitung lah. Anda masuk komalnya Bang Zuma, nanti insya Allah Anda masuk, Anda tanya terus habis-habisan sama Bang Zuma. Lihat, hampir setiap hari ada mu'alaf itu. Hampir setiap hari. Anda lihat di Eropa, kenapa banyak mu'alaf? Sama Ustadz Abu Thayyib. Ya nggak masalah. Nah, nggak masalah. Sekarang menurut Anda, Tuhan menuhankan manusia itu gagal paham atau tidak gagal paham? Itu pengertiannya bang. Kita harus, makanya itu tadi kalau kita mengimankan terus itu Kristen itu harus kita imankan dulu. Kalau abang menilai dari versinya Islam itu nggak masuk. Dari versinya Bible kalau gitu? Harusnya itu belajar dulu. Bagus. Anda di depan Bible nggak sekarang? Nggak ada. Oke. Menurut Yesus, satu-satunya Tuhan yang benar itu siapa? Menurut iman Yesus, satu-satunya Tuhan yang benar siapa? Bapaknya. Yang Esa tuh bang. Siapa? Yesus Kristus yang Esa. Menurut iman Yesus. Yeah. Menurut iman Yesus, satu-satunya Tuhan yang benar itu siapa? Yesus Kristus Bapak kita tuh bang, Bapak kami bang. Jadi Yesus, menurut Yesuslah satu-satunya Tuhan yang benar gitu? Iya. Mana datanya? Itulah dia bilang itu di Yohanes 1 itu bang. Akulah jalan kebenaran. Bukan yang 1. Kalau tidak melalui aku, tidak sampai ke surga. Bukan ke surga, ke Bapa. Ya. Nah, yang Tuhan yang mana? Yesus atau Bapa? Sama itu satu bang. Di mana satunya? Nah ini Pak Ustadz. Jadi bapak kayak gini, bapaknya kayak gini. Tuh kan. Bang Lord, jangan provokatif dong, nanti ditunjukin Hajar Aswad marah. Itu kan tidak masalah, apa jadi kau tersinggung? Itu bukan aku yang bikin. Jadi Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada yang dapat menuju Bapa kecuali melalui aku, kan begitu bang? Dari situ permukaan kita bisa melihat bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan, karena yang menjadi tujuan adalah Bapaknya. Yesus hanyalah jalan. Semua utusan begitu, dia jadi jalan. Semua utusan itu jadi jalan menuju Tuhannya. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau minal mursalin, bagi satu dari yang diutus,
minal mursalin ala siratil mustaqim, dan di atas jalan yang lurus. Semua rasul itu dia menunjukkan jalan kepada Tuhannya. Itulah fungsi rasul. Jadi kalau rasulnya dia menunjukkan bahwa dia bukanlah Tuhan, harus diikuti itu jalan rasul. Tapi kalau Anda mengikuti rasul itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, itu bukannya jalan Yesus. Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal itu mereka mengenal Engkau ya Bapa. Bapa itu Tuhannya Yesus. Yohanes 20:17, mengenal ke Bapa satu-satunya Tuhan yang benar. Innallaha, dalam Quran, innallaha, sesungguhnya Allah, Robbi, Tuhanku, warabbukum, dan Tuhan kalian, fa'buduh, maka sembahlah dia. Apa katanya? Hadza siratim mustaqim, inilah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu bukan menuhankan Yesus. Jalan yang lurus menuhankan Tuhannya Yesus. Apa yang dilakukan oleh Kristen yang abang ajari, abang diajari, menuhankan Yesus. Bukan jalan itu bukan jalannya Yesus. Menuhankan Yesus. Bukan jalan Yesus itu. Yesus tidak pernah menuhankan dirinya sendiri. Bahkan Yesus menyembah. Yohanes pasal 4 nomor 22. Bahkan kata Yesus, penyembah yang benar itu menyembah Bapa, bukan menyembah Yesus. Paham? Paham Bang John? Ya. Oke, masih mau menuhankan Yesus? Apa yang membuat Bang John masih menuhankan Yesus? Coba luapkan. Karena Yesus itu Raja Mesias, makanya dituhankan. Mesias itu Tuhan atau manusia? Dia bisa membangunkan orang mati, Bang. Coba di mana dalilnya? Ada itu. Yesus ketika membangkitkan Lazarus, dia berdoa dulu kepada Bapa. Yesus itu yang dilakukan oleh Yesus. Kenapa dia berdoa? Itu artinya Yesus tidak punya kuasa untuk membangkitkan. Makanya dalam Quran dikatakan biiznillah, dengan izin Allah. Nabi Isa itu menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Makanya itu dikatakan oleh orang yang menulis Biblos bahwa Yesus pun dibangkitkan, bukan membangkitkan, dia dibangkitkan di Yesus itu, tidak pernah membangkitkan dirinya sendiri. Nah, itu yang diajarkan oleh gereja, bahwa Yesus membangkitkan orang mati, maka Yesus jadi Tuhan. Tidak, Paulus membangkitkan orang mati, banyak yang bisa membangkitkan orang mati, tidak hanya Yesus, dan tidak pernah menjadikan dia Tuhan. Masih mau menuhankan Yesus? Masih. Banyak mujizatnya itu, Bang. Yang mana? Mujizat yang mana yang membuat dia jadi Tuhan? Itu dia membagikan 2 roti berapa ribu anggur itu, Bang, sampai. Jadi karena membagikan roti dan anggur itu dia jadi Tuhan gitu? Bukan, itu untuk 5.000 orang itu dia bisa bikin. Bikin apa? Untuk kasih makan orang itu. Nabi Muhammad dia mencucurkan airnya dengan dari jarinya keluar untuk bisa diminum untuk oleh ratusan orang. Apakah Nabi Muhammad jadi Tuhan? Tidak. Itu mukjizat. Apa mukjizat? Mukjizat yang diajarkan oleh gereja adalah itu artinya dia Tuhan. Tapi lihat mukjizat, apa arti mukjizat? Mukjizat adalah peristiwa-peristiwa di luar nalar yang dihadirkan oleh para utusan Tuhan. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa dia itu adalah utusan Tuhan. Dulu orang masih belum mikir, dia mikir apa yang dia lihat. Maka mukjizat kepada Nabi Musa. Musa bisa membelah laut. Apakah menjadikan Musa Tuhan? Tidak. Daud bisa melunakkan besi. Apakah menjadikan Daud Tuhan? Tidak. Salomo bisa tahu bahwa akan ada banjir, lalu dia buat perahu yang besar. Nuh, apakah Nuh jadi Tuhan? Tidak. Salomo bisa Sulaiman bisa berbicara semut dan binatang dan lain-lain, dengan jin dan lain-lain, bisa berbicara. Apakah menjadikan dia Tuhan? Tidak. Mukjizat itu dihadirkan untuk menggugah orang. Kalau dia yang menghadirkan mukjizat itu adalah utusan Tuhan, ada kedekatan dengan Tuhan. Itu mukjizat. Seperti zaman Nabi Muhammad sama, Nabi Muhammad membelah bulan, bahkan secara evidence itu terbukti bahwa bulan pernah terbelah. Lalu Nabi Muhammad mencucurkan air tadi, tapi kan itu mukjizat yang dilihat. Nah, sekarang lihat Quran. Pernah tidak ada satu orang pun satu orang saja di dunia ini yang dia menulis sebuah buku itu bersumber dari dia, lalu buku itu tidak mengandung kesalahan gitu. Pasti ada kesalahan, buku apapun itu. Buku sains pun sekaligus oleh ilmuwan, contoh Charles Darwin, masalah evolusi.
blok semua. Tapi Nabi Muhammad yang dia hanya keliling-keliling Mekah Madinah, dia rilis sebuah buku, lalu orang Kristen, orang luar Islam mengatakan ini buku dari Nabi Muhammad, dan bukunya itu yang bernama Al-Quran ini, bukunya itu dia sampai sekarang dia tegak berdiri tanpa ada bisa dipatahkan satu statement pun dalam Quran. Bayangkan, hanya orang yang bergerak dari Madinah, Mekah, maka logika kita masuk, ini bukan dari Nabi Muhammad, bukan seorang yang bernama Muhammad itu yang menulis. Maka benarlah yang dikatakan oleh Quran, tanzilu mirabbil alamin, turun dari Tuhan semesta alam. Bahkan Quranlah satu-satunya yang dia menantang. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, jika kamu ada dalam keraguan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami, fa'tu bi suratim mim mislih, maka datangkanlah satu surat seperti Al-Qur'an ini. 1400 tahun, 1500 tahun tidak pernah ada sampai sekarang. Apakah itu berasal dari Muhammad? Tidak. Hanya Quranlah satu-satunya kitab suci yang dia bersanding dengan sains. Banyak buku Al-Quran dan sains, banyak itu. Beda dengan Biblos di halaman saja sudah bertentangan dengan sains, artinya bukan dari Tuhan. Nah, sekarang abang masih menuhankan Yesus? Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajaran menuhankan Yesus itu, abang, sebetulnya bukan dari Yesus. Dia ajaran dari Yunani. Kisah para Rasul pasal 14 nomor 11. Abang lihat nanti. Bahwa di kepala orang-orang Yunani itu, dia pagan. Tahu kan pagan kan? Banyak dewa. Ada dewa kecil, dewa besar. Di kepala orang Yunani itu, dia dikatakan bahwa Tuhan telah dewa telah turun datang mengambil rupa manusia. Tanya kepada Kristen, apakah Tuhan Kristen datang turun mengambil rupa manusia? Yes. 1 Timotius pasal 3 nomor 16 kalau tidak salah. Yohanes 1 nomor 14 yang suka dijadikan dalil. Sama nggak? Sama. Masih mau menuhankan Yesus, Bang? Masih, Bang. Masih. Masa? Iya. Halo, Bang Samudra. Nah. Ini mau izin ya Kang Chan. Iya, lanjut silakan oleh. Aku kalau ketemu Masa makin seneng nih. Masa, aku mau tanya Masa. Sebelum aku istirahat mau tidur, biar tidurku nyenyak, coba tolong dijawab. Ketika Yesus di tiang salib, Eli Eli lama sabahtani, Tuhanku Tuhanku mengapa engkau meninggalkan aku? Tolong dijawab. Itu gambar apaan sih Ustaz Arif? Lu ngapain naikin orang seperti ini Ustaz Arif? Coba. Itu, Bang, itu untuk menggenapi nubuatan Nabi Daud di kitab Mazmur itu loh. Ada itu di kitab Mazmur. Dikatakan Eli lama sabaktani. Kalau artinya ya, Tuhanku kenapa engkau meninggalkan aku gitu. Ayah anda anak anda disalib. Iya, betul. Kang Chan, itu kan udah jelas Masa bilang Tuhanku mengapa engkau meninggalkan aku. Yesus punya Tuhan. Iya, Tuhannya Yesus itu bapaknya sendiri gitu loh. Iya. Jadi dengar tuh John. Gila kau nih Mas ya. Bang John coba dengar baik-baik ya Bang John ya. Itu tadi si Masa Sirek itu kan Kristen juga. Dengar. Yesus itu punya Tuhan. Tuhannya itu siapa? Ya Bapak itu tadi. Iya. Nah, coba Bang John, masih mau nuhanin Yesus? Masih, Bang. Berarti dia sama aja dengan Nabi Isa. Nah, benar nih John, betul. Ini. Diam dulu, si John udah masuk nih, benar John. Betul, itu sama dengan Nabi Isa utusan Yesus itu John. Mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus, kata Yesus itu John. Iya, Nabi Muhammad kan itu nabi terakhir. Iya John, betul. Tapi akan datang lagi katanya Nabi Isa. Iya, Nabi Isa itu gini. Nabi Isa itu dia gini ya, Rasul, katakan Rasul ya. Rasul ke-24. Nabi Isa Rasul utusan yang ke-24. Nabi Muhammad Rasul yang ke-25 kalau kita hitung lah gitu. Nah, Rasul 25. Nah, nanti yang akan datang di akhir itu tetap Nabi ke-24 namanya Isa. Walaupun dia datang di akhir, tetaplah dia Nabi ke-24 karena dia datang sebelum Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dia tetap Nabi yang ke-25.
Nanti tidak akan ada berubah. Nabi ke-26 Bang, Imam Mahdi. Iya, iya. Nanti dulu Mas. Waduh, masalah ini. Gawat. Itu John. Nah betul, tapi John benar tadi, kalau Nabi Isa itu dia sama dengan Yesus, benar, utusan, dia sama dengan Nabi Muhammad. Beda skop saja, Nabi Muhammad untuk seluruh alam, Nabi Muhammad untuk John, Nabi Isa dia hanya untuk Bani Israel, masih memenuhankan Yesus. Nah, gini sedikit Bang John ya, sedikit. Kenapa Nabi Isa nanti hadir? Dia itu meluruskan. Dia itu ditanya, apakah kamu yang mengajarkan untuk menyembah kamu? Enggak. Nah, pertanyaan buat Mas Aha, Yesus itu punya Tuhan, Mas Aha. Kenapa elunya nyembah Yesus, enggak nyembah Tuhannya Yesus? Gini loh, kan aku udah bilang kami menuhankan Yesus itu karena Yesus itu Raja Mesias gitu loh. Jadi dulu itu yang dituhankan itu nggak cuma Yesus. Saul juga dituhankan karena dia raja. Daud juga dituhankan karena dia raja. Apa buktinya? 1 Samuel 25 ayat 23. Dikatakan Abigail sujud mukanya menyentuh tanah seperti gerakan sholat umat Islam menuhankan Allah. Sembah raja-raja Israel, Bang. Gini loh Mas Aha, kenapa elunya nggak nyembah kepada Tuhannya Yesus, malah kepada Yesus? Enggak, justru kalau sekarang ini saya nyembahnya kepada Bapaknya Yesus. Nah. Untuk menyembah Yesus itu nanti Bang, kalau Yesus sudah datang. Itu obrolan di masa depan gitu loh. Kami belum bisa menyembah Yesus, harus nunggu Yesusnya datang dulu. Pertanyaanku Mas Aha, ada berapa Tuhan sih yang disembah? Kalau abang tanya ada berapa Tuhan, ada satu, yaitu Bapaknya Yesus. Kalau abang tanya ada berapa, iya. Kalau abang tanya ada berapa yang dituhankan, satu juga, yaitu Yesus. Kenapa saya tuhankan Yesus? Karena dia ada Raja Mesias gitu loh. Kenapa saat ini nyembah Bapaknya Yesus, Tuhannya Karena Yesus? Iya, karena Yesus belum datang ke bumi. Kalau udah datang ke bumi, saya nyembah Yesus gitu loh. Oke, fix. Oke, bentar ya Mas Aha, ganti Bang John. Gimana Bang John? Pendapat Mas Aha menurut Bang John? Iya Bang. Lanjut. Lanjut Bang John. Iya. Gimana itu? Ada versi lain. Saat ini Mas Aha nyembah Tuhannya Yesus. Besok kalau Yesus datang, balik nyembah Yesusnya. Ini yang benar yang mana? Nyembah Tuhannya apa nyembah Yesusnya gitu? Itu Bang. Itu tetap satu itu Bang maknanya Bang. Tidak nyembah Tuhannya deh nanti. Ya Mas Aha ya. Kalau Yesus datang kau nyembah Yesus, berarti tidak nyembah bapaknya lagi gitu. Ya, Iya karena dia itu juga guys Bang. kalau Yesus datang, ya saya nyembah dua-duanya. Saya nyembah Tuhan sebagai Tuhan dan saya menuhankan Yesus sebagai Raja Mesias gitu loh. Jadi dua Tuhan gitu. Kau sembah. Bukan dua sesembahan Bang, bukan dua Tuhan. Satu Tuhan, satu yang dituhankan, dua sesembahan gitu loh. Paham gak Bang? Berarti kan dua sembahan, kan dua Tuhan berarti kan? Masa Ya kan Yesus itu bukan Tuhan Bang. Yesus itu bukan Tuhan, tapi saya sembah. Makanya saya bilang Yesus itu dituhankan karena dia bukan Tuhan gitu loh. Berarti Trinitas lagi balik kau nih. Loh enggak. Dua Tuhan, satu sesembahan. Loh, Dua sesembahan, satu Tuhan. Tiga kan berarti kan? Dua nitas itu Bang. Mas Aha dua nitas. Oh, dua nitas kan? Ya, iyalah dua nitas. Iya. Jadi dua nitas gitu. Apa? Dua nitas. Duanitas ya, duanitas. Gimana John? Coba Bang John sendiri ya, Bang John sendiri coba telah. Mas Aha menyembah Tuhannya Yesus, berarti Yesus punya Tuhan. Yesus menyembah Tuhannya. Gimana itu Bang John? Ya mungkin itu Bapak kami itu Pak. Berarti benar Yesus punya Tuhan. Dia juga itu kali Bang. Kok kali? Jangan kali yang jelas gitu loh abangku. Tambah jangan kali. Kalau kali balik nol lagi masih dia. Pemula Bang. Bukan masalah pemula Bang. Coba tanyain sama pendetanya. Bener nggak Yesus punya Tuhan gitu loh. Saipudin kali bisa jawab Bang. Nah lo.
Kalau Yesus itu nyembah Tuhannya, berarti Bang John ini harus nyembah Tuhannya Yesus juga dan mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Betul nggak, Bang John? Iya, iya. Ya udah, lanjutin untuk nyembah Tuhannya Yesus. Silakan Kang Chan. Iya, jadi itu tolak ukur. Sebetulnya kalau kita pakai akal kita, fasilitas yang diberikan oleh Tuhan, tolak ukur. Kenapa Kristen berbeda? Bahkan dari yang paling fundamental, ketuhanan, seperti Masa tadi dan lain-lain. Harusnya Tuhan yang benar itu dia tidak akan menghadirkan perbedaan. Salah satunya kenapa dia berbeda, karena memang bukan dari Tuhan, itu dari ajaran manusia. Sebab banyak penyesat planos telah datang ke seluruh dunia yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Kelarlah Kristen. Maka di situ dikatakan bahwa jika, contoh, Quran mengatakan afala yatadabbarunal Quran. Apa kamu tidak bertanya Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah, jika itu bukan datang dari Tuhan, dari Allah, laujadu fihi ikhtilafan katsira, maka kamu akan menemukan pertentangan yang banyak. Jadi kalau itu datang dari Tuhan, tidak akan menemukan pertentangan yang banyak. Sesat-sesatnya orang Islam yang ngeyel, dia akan tetap mengatakan bahwa Allah itu Tuhan, hanya ada satu. Lihat Kristen, bagaimana posisi terkait dengan Yesus, berbeda-beda. Itu membuktikan, kalau pakai akal, membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Makanya Yesus itu menyembah, Yohanes 4:22. Yesus katakan penyembah benar itu menyembah Bapa. Guru yang baik, kalau Anda ingin mengikuti Yesus, ditanya tuh Yesus, guru yang baik, bagaimana cara hidup yang kekal itu? Apa kata Yesus? Mengapa kau katakan aku baik? Bukan aku yang baik, tetapi yang baik itu hanya Allah saja. Yesus menolak dirinya disebut Allah, hanya Allah saja. Yesus bukan Allah. Makanya dia bilang, aku tidak baik. Mengapa kau katakan aku baik? Makanya kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina. Itulah untuk mendapatkan hidup yang kekal. Jangan berbohong. Inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Bapak, Tuhannya Yesus. Kita harus cari tahu tuh Tuhan Yesus itu siapa. Bukan Yesus yang Tuhan. Titik bagus itu Pak John. Mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Berarti gini Kang Chan, bisa dikatakan itu Yesus mengajarkan Tuhan itu hanya satu, tunggal. Satu, betul. Itu ajaran Yesus. Berarti sesuai yang dikatakan Yesus. Betul. Adonai Elohimu, Adonai Ehad. Bahkan bukan satu saja, satu-satunya. Satu-satunya itu tiada yang lain. Itu penegasan. Kalau satu, dia informasi sekaligus deskripsi. Tapi kalau satu-satunya itu penegasan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Jadi kalau Bapa itu adalah Tuhan, Yesus itu Tuhan, tidak ada yang lain, berarti tidak ada Yesus itu. Jadi tuh satu-satunya Tuhan yang benar adalah Bapaknya Yesus. Kalau ada firman yang menjadi manusia dan dijadikan Tuhan, berarti itu bukan Tuhan yang benar, karena dia bukan Bapa. Nah, gimana Bang John? Yesus mengajarkan menyembah kepada Sang Bapa. Nah, Bang John menuhankan Yesusnya. Yesus mengajarkan mengharamkan makan babi. Bang John ngelanggar. Gimana tuh? Masih mau menuhankan Yesus. Disapa dulu Bang Samudra. Tamunya disapa dulu yang baru Bang Samudra. Oke, Bang Kris. Bang M2M. Ya Mas, salam. Ya, Shalom, halo. monggo. Ya, ini selesaikan dulu Bang John. Masih masuk akal, masih masuk akal untuk menuhankan Yesus. Masih Bang. Bang John, apa Belum sah, Bang John. Iya, iya. Ingat, ini keyakinan ini yang akan diwariskan kepada anak cucu gitu. Masih mau menuhankan Yesus dengan semua. Ya, buat kita juga keselamatan ya, Bang. Gimana Bang? Ya, buat kita juga keselamatan. Kata Yesus tidak selamat itu. Matius pasal 7 nomor 21, yang bukan semua yang berkata kepada Yesus Tuhan, Tuhan, Lord, Lord akan masuk kerajaan Allah. Diusir kata Yesus. Bahkan Matius pasal 9 nomor 3 nomor 4 yang mengatakan Yesus Tuhan itu orang jahat kata Yesus, keluar dari mulut langsung Yesus, dari mulut Yesus secara langsung. Masih mau menuhankan Yesus? Ayo loh. Apa yang dikatakan Yesus bertentangan dengan pemikiran Bang John. Pemikiran Bang John dari mana? Ya dari surat-suratnya Paulus.
Gak pernah kan dapat ini di gereja kan? Dapat kan? Iya. Iya kan? Gak Iya apa-apa bang, belajar kita bang. Betul, belajar, betul. Gak pernah ya? Sambil merenungkan. Bang John, belajar Anda sambil yakin nggak merenungkan kalau di Tuhan Biblos. pencipta itu cuma satu? Satu bang, ya Pak Ustadz, satu. Bagus. Anda yakin nggak metode Tuhan, cara-cara Tuhan untuk menyatakan dirinya itu bukan menjadi manusia, tetapi dengan mengutus utusannya? Betul. Betul. Ya, Anda yakin nggak Yesus itu adalah utusan? kayaknya betul ya. Bagus. Apakah Anda yakin Yesus itu bukan Tuhan? Sama aja tadi bang jawabannya. Bagus, bagus. Sekarang kita buka ya sedikit ya. Yesus mengatakan begini. Di dalam Yohanes pasal 14. Aku, kalau dia Tuhan, dia tidak akan minta pertolongan. Aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Seorang, maskulin lagi. Seorang penolong yang lain. Kalau kita ingin consider kepada Yesus. Seorang penolong yang lain. Di dalam pasal 16-nya dikatakan bahwa roh penghibur itu, yang penolong itu, parakletos original teksnya, roh penghibur itu, dia punya dua kondisi. Dia akan datang jika aku pergi, jika Yesus pergi. Jika aku tidak pergi, dia tidak akan datang. Lalu syarat yang kedua, dia datang untuk menginsafkan dunia, untuk menginsafkan John. Yesus di dalam Matius pasal 15 nomor 24, Yesus diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Yesus mengatakan nanti ada seorang penolong yang lain yang akan diutus untuk menginsafkan dunia. Saya mengajukan Nabi Muhammad kepada John untuk diyakini bahwa Nabi Muhammad datang untuk menginsafkan dunia dengan dalil dari Quran. Wa ma arsalnaka, tidaklah kami utus engkau Muhammad illa kafatan linnas, kecuali untuk seluruh manusia, rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Cocok apa yang dikatakan oleh Yesus dan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Kira-kira John, Anda masih mengikuti nggak Yesus? Boy, Anda akan mengikuti apa yang dijanjikan oleh Yesus, seorang penolong yang lain yang akan hadir untuk menginsafkan dunia. Tidak yang mungkin mematahkan keyakinan, bentar dulu Mas Aha, yang mematahkan keyakinan tadi bahwa Tuhan itu satu tapi dibungkus jadi tiga, tiga jadi satu, yang mematahkan keyakinan bahwa Tuhan menjadi manusia padahal Tuhan mengutus utusannya, yang mematahkan semua ajaran-ajaran yang tidak berasal dari Tuhan itu. Yakin tidak John? Kata-kata Yesus itu. Iya. Oke, John yakin Nabi Muhammad utusan Tuhan? Iya. Muslim lah. Sudah Muslim kalau gitu. Kalau John yakin bahwa Tuhan itu suatu, lalu John yakin Nabi Muhammad utusan Tuhan, sudah Muslim itu. Gerbang pertama seorang Muslim begitu. Saya udah Muslim bang kemarin. Kenapa kamu tidak ngomong? Tadi GBI katanya. Enggak, saya pertamanya Buddha. Terus? Lalu tadi GBI. Kristen. Aduh. Enggak, saya dulu. Sebentar dulu Mas. Terus saya kan nikah sama Padang, orang Padang, masuk Islam. Terus saya nikah lagi, masuk Kristen sekarang. Loh, sebelumnya agama awalnya itu apa? Buddha. Buddha terus mualaf terus murtad, dibaptis. Iya. Oh. Sekarang Kristen. Sekarang posisi sekarang apa sekarang? Sekarang Kristen atau Muslim? Bang. Hah? Kristen Pak Ustaz. Kristen karena ikut istri ya. Waduh, gimana ini? Gini Bang John. Kalau Bang John mengatakan, oh saya Muslim, nah, jangan. Gitu loh, jangan. Kalau memang Bang John saat ini Kristen, ya Kristen gitu loh. Ya udah, kalau Bang John meyakini Allah itu Tuhan yang satu-satunya dan Muhammad utusan, ya udah syahadat lagi aja. Jadi Bang John gini, kalau orang sudah meyakini Tuhan, jadi di kepalanya bahwa dia tahu bahwa nanti ada semua konfigurasi terkait Tuhan, itu apa? Penghakiman kan begitu. Yang dibawa bukan orang-orang di Komal ini, yang dibawa kan diri sendiri. Ya kan, betul nggak John? Sepakat nggak? Iya. Yang ditanya itu adalah John sendiri kan. John, siapa Tuhanmu? Yang ditanya John, istri nggak ditanya, nggak dibawa disenderkan lalu John didampingi istri deh, seperti nggak ada, sendiri-sendiri. Sekarang John yakin nggak Islam agama yang benar? Yakin. Nah, berarti sudah tidak di kekristenan lagi.
Iya nanti lagi ini kan sama istri ini. Salam buat Bang John. Masih semangat buat Bang John. Bang John, gini loh Bang John. Bang John tadi sudah ditanya sama Kang Chan. Mengakui Tuhan itu satu, bukan Tritunggal, bukan 3 in 1. Terus yang kedua, percaya Nabi Muhammad utusan, Nabi Isa atau Yesus itu juga utusan. Terus kenapa nggak diikrarin? Dia tuh Tuhannya perempuan, pindah-pindah jadi. Nah itu dia. Jangan karena seorang perempuan, Bang John menggadaikan iman. Nah, Bang John. Coba Bang John, kalau memang dari agama yang lama itu Buddha, Kang John coba dituntun lah. Kelamaan daripada habis ini Bang John langsung meninggoy. Ya, enak loh. Ayo Bang John, kita syahadat ya. Ya udah, Bang John syahadat aja Bang, udah. Terus gimana? Kan ikut istrinya dia. Gini, Ustaz Arif, Bang John, gini Bang John. Bang John ini kan punya keyakinan. Jangan pernah gadaikan keyakinan iman demi lubang semut. Nah, betul itu. Keyakinannya dia itu Buddha. Nah gitu loh. Oke lah, sekarang daripada kelamaan, Bang John coba sekarang urutin Kang Chan aja daripada saya. Oke, Bang John ya. Kang Chan lah. Siapa ya Bang John ya? Jadi gini Bang John. Iman gini. Saya sedikit ya sebelum masuk ya, sedikit saja gitu. Awalnya dia membedah konsep tasawur, membedah konsep, kita baca, kita pikirkan semua hal gitu. Setelah itu, setelah konsepnya kita bongkar, dan kita tadi melakukan itu semua, setelah konsepnya kita bongkar, lalu konsep itu yang sudah kita bongkar habis-habisan, dan kita sudah kelarkan itu semua, lalu kita benarkan dalam hati itu. Tadi Bang John sudah membenarkan dalam hati itu, benarkan dalam hati. Setelah dibenarkan dalam hati, tasdikun biqalbi, setelah benarkan dalam hati, lalu kita jangan jadikan kita sebagai orang munafik gitu. Diam aja dalam hati, tapi di ucapan berbeda. Maka urgensi untuk pengucapan itu ada supaya kita tidak termasuk orang yang munafik. Apa yang kita benarkan dalam hati kita ucapkan secara lisan. Setelah kita ucapkan secara lisan, gitu ya, konsekuensinya adalah konsekuensi logis bahwa apa menunjukkan integritas kita, apa yang kita benarkan dalam hati dan setelah kita ucapkan, kita pun harus melakukan dengan semuanya dengan amal perbuatan kita. Apa yang kita ucapkan ketika kita meyakini bahwa ya Allah, dalam hati kita hanya ada Allah, satu-satunya Tuhan yang benar. La ilaha illallah, dan itu tertanam dalam hati, ucapkan, dan setelah itu lakukan kehendak Allah. Semua tuntunan-tuntunan Allah, bahwa Allah mengatakan wa ma atakumur rasul fa'khudhuhu, maka ya semua yang datangkan dari Rasul ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang dilarang oleh Rasul maka hindarilah. Itu baik untuk kalian. Jadi kalau nanti hubungan suami istri itu bagaimana dengan antara suami dengan istri beda agama, ikuti nanti petunjuk Rasul, apa yang harus dilakukan. Jangan lagi ikuti sendiri. Oke, kita masuk Pak John. Bisa kita syahadat, kita ikrarkan sekarang supaya sebagai penegasan kita bukan orang munafik. Kang Chan. Ya. Gini loh, yang kita kan udah tahu hatinya Bang John hanya ada satu Tuhan. Betul. Nabi Isa, Nabi Muhammad itu utusan. Nah daripada habis ini Bang John turun nggak tahu umur manusia, ngapain ditunggu sekarang? Ayo Bang John bisa. Kita syahadat ya. Bismillah ada saja biar warnanya jelas gitu. Kasih dia dulu istri muslim baru dia syahadat. Oke, Bang John coba bismillah ya. Kang Chan lanjut aja. Ayo Bang John. Bismillahirrahmanirrahim. Awas istrinya di belakang tuh, istrinya di belakang. Oke, Bang John coba bismillah. Ulang Bang John. Mau nggak Bang John syahadat? Jangan-jangan nanti istrinya batu-batu, alasannya dipaksa. Ada paksaan nggak Bang John? Kalau dipaksa jangan. Kasih waktu Pak Ustaz. Gimana Bang John? Bang John. Bang John bersedia nggak bersyahadat? Kalau bersedia biar Kang Chan yang tuntun, kalau nggak usah, nggak apa-apa. Ya betul.
Kita hanya mengkhawatirkan, umur nggak ada yang tahu. Bersedia atau enggak Bang John? Nanti saya renungkan dulu ya Pak. Oke, siap. Ya. Bang John masuk. Ya, jadi gini, ada satu titik tuh kata Nabi gitu. Ada satu bagian yang bagian itu kalau bagian itu solih, bagian itu baik, maka baik seluruhnya itu. Kalau bagian itu buruk, fasad, maka fasad buruk juga semuanya gitu. Itu hati gitu. Apa yang tertajam dalam hati, itulah yang harusnya diambil. Makanya definisi orang munafik itu, orang nifak itu adalah orang yang di hatinya berbicara A tapi di luarnya berbicara B dengan semua motif takut, motif apapun gitu ya, motif ketakutan, motif khawatiran, motif apapun. Nah, saya berdoa kepada Allah semoga Bang John dihindari rasa takut itu, supaya apa? Supaya apa yang ada dalam hati sekarang bisa terikrarkan gitu. Betul tadi sebetulnya gini, tidak la ikraha fiddin, dalilnya begitu, tidak ada paksaan dalam agama ini Islam. Tetapi di waktu yang bersamaan umat muslim harus mengingatkan bahwa usia itu tidak tahu kita. Pulang dari sini sedetik demi detik, keluar dari komal lalu mati. Nah setelah mati jika tidak syahadat, apa konsekuensinya Bang Samudra? Ya neraka jahanam. Neraka jahanam. Ini sama dengan ketika Nabi Muhammad itu ketemu Nabi Muhammad, beliau memohon-mohon kepada pamannya yang mengasuhnya waktu selama perjuangannya. Pamannya, ya pamanku, ucapkanlah syahadat dalam ketika sakaratul mautnya. Tapi karena ada bisikan-bisikan, karena ada ketakutan-ketakutan, beliau sebagai penguasa saat itu, nah beliau tidak mengucapkan syahadat, tidak mengucapkan syahadat beliau. Lalu Nabi Muhammad berdoa dan doanya ditolak tuh oleh Allah. Apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapapun yang kamu cintai, walaupun dia kamu cintai. Walakinallaha yahdi mayasya. Tetapi Allah lah yang beri petunjuk terhadap siapa yang dia kehendaki. Masalahnya sekarang, jika hati kita sudah dicocokkan itu hidayah kepada hati kita oleh Allah, nikmat mana lagi yang mau didustakan gitu? Mabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Coba. Tidak semua tuh. Masaha. Saya contoh masaha. Begitu kerasnya kayak batu besi ditambah. Batu beton. Beton. Cor pondasi itu loh. Cor pondasi. Ya. Sekarang begitu kerasnya gitu. Sekarang John hatinya sudah lunak. Mu'allafatu qulubuhum, dilunakkan hati mereka. Mu'allaf itu orang yang hatinya lunak. Orang yang hatinya lunak itu mu'allaf. Kalau hidayah itu sudah tertambat dalam hati, coba apa lagi coba? Bagi saya tidak mengerti. Kalau hidangan itu sudah di depan mata, kita ada kelaparan atau kita haus dan hidangan yang enak itu sudah di depan mata dan sudah teruji dia higienis, tidak akan memberikan mudorot, tidak akan memberikan penyakit, malah memberikan sehat, gizi dan lain. Logika apa yang bisa menghalangi kita untuk memakan hidangan itu coba? Nah ini sudah depan mata. Saya sih agak tidak mengerti juga. Nah takut istri dan lain-lain. Apakah nanti istri dibawa? Tidak. Paulus mengatakan bahwa yang kalian itu akan mempertanggungjawabkan perbuatan masing-masing. Quran mengatakan fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tiap orang punya sedikit saja dia dihitung, tiap orang masing-masing itu. Tidak ada istri dibawa-bawa. Oke. Bang Jonnya, kalau Bang Jon masih mau pertimbangkan nggak masalah. Bang John, kita acungi jempol. Bang John sudah menyatakan dalam hati, biarpun belum berani mengikrar, tapi mau merenungkan. Keren, Bang John. Kita nggak mau paksa. Tapi diingat, kita itu nantinya mati pun sendirian, dikubur sendirian, nggak bareng-bareng sama istri. Paling mentok sehari semalam kita ditungguin istri. Habis itu kita dikubur, kita dikremasi kalau Kristen kan. Ada ini juga yang dikubur. Ini gak kawin lagi. Nah, sekarang ente dikubur sendirian Bang John, yang nolongin siapa? Nah kira-kira kita jawab, udah nggak ada gunanya kita jadi bangke. Buruan dikubur. Padahal kita yang cari nafkah, kita yang beliin motor, mobil, rumah. Buruan dikubur, kenapa? Bentar lagi bau. Ayo lo Bang John, siapa yang nolongin? John tanggapi.
Dan kita diskusi ini bukan diskusi main-main ya, bukan diskusi yang retorik gitu ya, bukan hanya diskusi yang kosong gitu. Ini diskusi yang serius gitu, yang benar gitu. Karena masalah keselamatan kan. Kita tidak main-main kayak Mas Saha gitu. Begitu John. Silakan John. Siap. Silakan Bang John, menurut tanggapannya gimana lah? Ya, kasih ini lagi perenungan. Ya enggak apa-apa, dia perenungan aja. Jadi gini John, bilang ke John, walaupun kau nanti, kita kan tak tahu umur nih, lalu kau mati, dan kau bangun lagi, istri kau lari, hantu dia bilang kan, itu. Iya. Bang John ini sambil bercanda ya. Lot izin ya, sambil bercanda. Bang John punya rumah nggak? Punya Bang. Punya mobil nggak? Motor aja. Motor punya, motor sama rumah. Kira-kira kalau Bang John mati, ini motor sama rumah dibawa mati nggak? Enggak. Yang marisin siapa ya? Istri, anak. Ya kan? Ketika Bang John ini dikebukin, disiksa, istri nolongin nggak? Enggak. Iya, itu dia, pikir sendirilah. Ayo. Tapi masalahnya semua itu punya istrinya Bang John, jadi takut dia. Bang John lebih takut sama manusia daripada sama Tuhan. Iya, Bang John berarti masih ada harapan lah Bang John. Nah, masih ada harapan sebelum Bang John. Kalau Mas Saha nggak ada harapan Mas Saha. Masa nggak ada harapan? Nggak ada. Ke beton dia. Bentar lagi mau ketemu sama Yesus turun. Iya, artinya Bang John itu menjadi Kristen bukan hanya sekedar untuk menikah loh. Buktinya dia nggak langsung ini, ya kan? Dia pikir-pikir dulu, nah itu. Yang dimaksud dipikir Bang John itu gini loh Mas Saha. Kalau aku nanti bersyahadat, bisa jadi aku nggak dikasih kelon sama istri. Hukum di Islam beda agama itu nggak boleh berhubungan badan. Terus aku mau kemana? Gitu loh Mas Saha. Istri nggak tahu Bang kalau dia ngucap kalimat syahadat sekarang. Nah, tapi kan Islam melarang, nggak boleh berhubungan seksual dengan beda keyakinan, Mas Saha. Kalau bisa ranjang Mas Saha nggak boleh, kecuali istri juga ikut bersyahadat dan anak-anak. Nah itu. Makanya aku bilang kasih dia istri baru, istri Muslim, pasti dia syahadat. Kalau dibilang istri itu lebih berharga dari agama, ya berarti nggak usah memeluk Tuhan, nggak usah percaya Tuhan. Nanti kalau mati, ya tau bikin surga sendiri sama istri. Bener nggak Bang John? Betul. Nah iya makanya dikubur ditanya siapa Tuhanmu? Juleha istriku. Siapa nabimu? Ya Juleha juga istriku. Gitu Bang John. Ya, ini kepala kau John. Sambil bercanda Bang John. Bisa nggak kasih aku giliran, aku kasih pencerahan ke Bang John ini. Lanjut Bang Kris. Bang John, dengar suaraku John. Kau dengar suaraku? Ya. Kau udah menikah beberapa kali kan? 4 kali. Ada istri, berapa? Berapa? Dari Mas Saha. 4 kali. 4 kali. 4 kali, ulang lagi. 4 kali Pak Ustadz. Lantas semua beda agama? Enggak. 1 sampai 3 tuh nikah siri. Wih. Baru? Keempat baru ini. Tapi yang 3 itu masih sah juga, belum cerai. Udah cerai. Udah cerai 3-3. Yang terakhir ini udah cerai belum? Belum. Oh belum, masih rencana. Kemarin sih berantem terus. Oh cerailah biar dapat istri Muslim langsung syahadat. Nggak perlu kau ajak istrimu syahadat. Bang John. Kalau istri di sepanjang jalan kita bisa nemu nggak?
Bisa. Kalau yang namanya surga, kalau kita nggak tempuh dengan iman, dengan Tuhan yang benar, kira-kira bisa ketemu nggak? Enggak. Lah terus yang menjadi jaminan kita nanti itu istri atau iman? Iman. Terus ngapain nungguin istri? Ayo lo. John, lu sambil diskusi, lu punya kitab apa depanmu? Punya Quran, punya Alkitab, atau punya apa? Saya. Iya, depanmu, atau masih ada kau kitab Buddha? Masih ada? Enggak ada. Alkitab ada? Bang John. Ya. Al-Quran ada? Bang Kris, ini sambil bercanda Bang Kris. Sambil bercanda tapi memang ada bobotnya bercandaan kita nih ya. Ada masukannya kan gitu. Nggak ada paksaan, tapi kalau kita pikir-pikir ya Bang John, kita pikir-pikir nih. Istri yang soleha itu istri yang mengikuti perintah suami dengan kebaikan, dengan tuntunan agama. Bukan istri yang ngajakin smackdown di atas lantai. Kalau di atas kasur enak mungkin Bang John, mungkin ya. Nah kalau di atas lantai, ayo kita tinju, berantem kan? Ya nggak Bang John? Kira-kira ada nggak kenikmatan dalam berumah tangga? Enggak. Terus bisa nggak dipertahankan rumah tangga dengan istri yang suka ngajak berantem? Enggak. Nah, kalau kita menggadaikan iman dengan sebuah kebahagiaan yang cukup 5 menit, rugi nggak Bang? Rugi. Terus kira-kira Bang John tahu nggak habis ini, kira-kira nih habis ini kalau Bang John meninggal, turun dari sini 1 menit aja, nggak usah banyak-banyak, meninggal, tahu nggak? Nggak tahu, umur nggak ada yang tahu. Iya. Bang John. John, gimana kalau istri kau yang meninggal tiba-tiba John? Aku nikah siri lagi. Nikah siri emang di Kristen ada nikah siri? Iya, mualaf lagi. Mualaf lagi. Bang John tadi kan udah saya bilang Bang John, jangan pernah jual imanmu demi kebahagiaan yang cuma 5-1 jam. Iya. John, kau kira Tuhan itu tukang sapu? Kau kotorin disuruh sapu lagi, ganti lagi kotoran lain disuruh sapu lagi, gitu John. Coba Bang John, jadi inilah, tenangkan dulu 2 menit. Bang John tenang dulu 2 menit, coba renungkan. Jangan pernah menggadaikan iman demi sebuah daging hidup yang baunya agak-agak pesing. Jangan. Pikir, renungkan baik-baik. Nanti setelah kita mati, kita mau kemana? Apa yang akan terjadi? Kita mau diapain? Coba pikirkan 2 menit aja, di mute. Setelah itu baru diucapkan kepada guru-guru saya yang lain. Coba di mute dulu. Bang Samudra, dia itu bukan cuma cium 1, udah 4 macam yang dia cium, Mbak. 4 macam yang dia cium. Astagfirullah. Coba di mute dulu Bang John, dipikir dulu. Siap. Kang Chan. Iya. Bang John, kamu punya kitab apa depanmu sekarang? Aku pengen tahu kitab apa yang kau punya. John, kan lagi berpikir Bang Kris, lagi merenung 2 menit. Gak ada gunanya kalau kita sudah meninggal. Harta, tahta, istri, keluarga, gak ada gunanya. Kita ditandu sendirian
kita dimasukkan ke dalam liang kubur sendirian. Nggak ada yang mau nolong kalau kita disiksa. Kita mau tobat, udah terlanjur lewat, udah nggak ada fungsinya. Mumpung sebelum masih ada nyawa, kita berpikir mana yang benar, kita jalankan. Insya Allah, kalau cuman istri sepanjang jalan ada. Tapi jangan pernah gadekan iman. Jangan pernah menjual yang namanya Tuhan demi kepuasan 10 menit. 10 detik bang, 10 detik itu dia. Coba Bang John dipikir. Sesuai penelitian juga 6 detik itu. Oh, Bang Hos, Ustaz Arif. Iya. Bisa nggak buka WhatsApp? Satunya ya. Iku sing typing sing lo blokiran besokno. Sekendi sih. Sing iku lo sing London niku London. Bos, lanjut saja. Tak Arif, pamit ya. Ngantuk dah aku ni. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Chan, semua juga. Bang John, Pak John. Iya. Umur dah lama. Aku moderator iki Bang Arif. Baik aku. Enggak merungkat saya. Suruh pikirkan aja dulu si Johnnya. Silakan yang lain masuk ke mata. Ini saya baca komen di bawah, kenapa ini Kristen kok pada kepanasan begini ya? Lagi mana gak kepanasan, orang jadi hilang. Biasa aja kali. Iyalah, biasa aja. Naik yang di bawah. Kelabon diskusi naik. Iku lo typing iku sing ra jelas iku besok no. Iya, sampean lah di sono. Aku apa yang moderator? Pinter. Oh iya ding. Lanjut. Bang John udah 2 menit lewat. Gimana abang? Iya. John LBF. Dipikirkan dulu Pak Ustaz. Yang penting masih mau merenungkan mana yang benar. Semoga cepat datang hidayahnya. Hidayah itu dijemput. Lah Bang John kan udah meyakini di hati seperti itu yang tadi. Lah tinggal ngucap. Salahnya di mana? Kalau habis ini Bang John turun dari Komal, kira-kira ditabuk sama nyamuk, meninggoy gimana? Gimana Kang Chan? Habis turun dari Komal ditabuk sama nyamuk, meninggoy gimana? Begini, saya agak ragu sebetulnya karena dengan semua cerita Bang John ini Jari Ridho itu dia kalau gini, salah satu orang disebut mempermainkan agama. Saya tidak ingin berkata kepada Bang John ya. Itu adalah keluar masuk agama gitu, Islam. Keluar masuk begitu. Itu nanti ada hukumnya tersendiri. Nah, makanya ini saya kira harus Bang John sendiri, menurut saya sih Bang John sendiri. Ini lebih ke arah nanti inisiasi Bang John. Bimbingannya kayaknya bukan bimbingan, tetapi beliau yang harus merapatkan gitu. Berpikir kritis. Gitu. Kalau mau, bukan kalau mau sebetulnya, karena tadi Pak Samud itu benar tuh tadi. Yang perlu dipikirkan adalah maut. Mati itu adalah pengingat yang paling baik gitu. Apapun gitu. Itu perlu diingatkan. Nanti kalau Bang John kira-kira sudah mantap dan tidak boleh itu nanti keluar masuk dengan dalil apapun gitu.
keluar masuk nanti ada fikih tersendiri gitu, hukum sendiri gitu, itu Bang John. Jangan misalnya karena nanti kondisi tertentu nanti pindah lagi, nggak begitu. Kan tadi kita sepakat bahwa ini adalah keselamatan dan kita sendiri akan dihukumi gitu. Tapi nanti suatu waktu ada kondisi masalah keluarga pindah lagi gitu. Ini jangan begitu, harus ikhlas. Jadi ini ya, kalau dari cerita Bang John ini, dia itu cuman ini ya, cuman apa ya, untuk mencari pasangan. Jadi nggak benar-benar dia itu mencari kebenaran. Betul. Kalau soal keluar masuk dia itu udah 4 kali keluar masuknya, 4 bini kan. Dia keluar masuknya banyak kali. Masalahnya ini loh Bang John. Yang saya takutkan tuh seperti ini Bang John. Umur tuh nggak ada yang tahu. Ini kebetulan aku lagi ngelayat loh Bang John. Kebetulan lagi ngelayat. Umur ini mode pas muda itu mode baik ini, mode baik apa orang baik gitu, benar-benar orang baik itu mode ini. Makanya harus benar betul itu. Iya, bukan ini mengingatkan pada kematian itu betul itu. Aslinya gini, kita itu kadang sesuatu yang begitu itu diabaikan. Kamu itu nanti kamu celaka jatuh dari sepeda diabaikan. Setelah jatuh, setelah tahu rasa sakitnya, setelah terluka baru sadar itu. Bener juga yang diomongkan. Tapi kalau jatuh dari sepeda, luka bisa sembuhkan. Tapi kalau mati, ya terpaksa bisa balikin lagi. Ajar. Nah itu dia. Jadi baik itu sebetulnya. Itu cara yang baik itu mengingatkan dengan membawa kematian. Itu cara yang paling efektif itu. Mengingatkan kematian. Cukup mati itu yang mudah. Begitu John. Mati itu adalah akhir dari segalanya di dunia Bang John. Tapi bukan akhir dari pertanggungjawaban. Justru malah awal dari pertanggungjawaban kita hidup. Itu loh Bang John. Jadi dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari mana, kemana kita akan kembali. Kan gitu. Nah tahu-tahu kita itu meninggal ditanya Tuhanmu siapa? Istriku sendiri Tuhan. Ditanya lagi nabimu siapa? Nabi itu ya daging hidup yang agak-agak pesing. Bingung Bang John, dihajar kau. Bang John pernah nggak ngerasain kesundut rokok? Pernah. Panas nggak? Panas. Itu belum ada apa-apanya dibanding api neraka Bang John. Bayangin, kita kesundut rokok aja panasnya minta ampun. Apalagi di neraka, ya malah ampun-ampun. Kita keadaan. John, ini tahun 13 ini artinya apa 13 itu John? Mau kawin sampai 13.